beberapa permintaan yang tidak dapat kami penuhi. Kondisi ini terasa berat dan terasa benar. Dan itu dirasakan oleh universitas kerjasama dengan luar negeri. Karena sudah mulai praktek di luar negeri, kami sudah mendapatkan pengakuan terkait masalah itu. Mahasiswa yang bersangkutan harus memiliki identitas tanda bukti dan perguruan tinggi mensupport dari aspek pembiayaan. Tunjukkan kita bisa meraih cita-cita bersama, wujudkan harapan di Gabisa Base. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. La haula wala quwata illa billah. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang saya hormati tim Dispora Kota Sukabumi yang saya banggakan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat rahmat dan inayahnya. Pada sore hari yang berbahagia ini, kami Universitas Muhammadiyah Sukabumi kedatangan tamu dari Dinas Dispora Kota Sukabumi yang selama Umi berdiri baru pertama kali hari ini. Sungguh sangat berbahagia bagi kami. Saya Sakti Alamsyah, Rektor Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Yang perlu diketahui bahwa kami adalah perguruan tinggi Perserikatan Muhammadiyah yang telah memiliki akreditasi institusi, yakni dengan akreditasi B. Seluruh program studi yang ada di Universitas Muhammadiyah Sukabumi, yakni sebanyak 23 program studi. Dari 23 program studi, 90% sudah terakreditasi B. Sedangkan yang 10%-nya lagi insya Allah akan kami laksanakan, yakni adalah di bulan September sampai dengan bulan Oktober. Bapak-bapak yang saya hormati, Dispora yang saya banggakan, universitas ini merupakan milik perserikatan. Oleh karena itu, dalam perkembangan ke depan, kami memiliki perencanaan. Dalam perencanaan kami ke depan, kami harus memiliki, yakni adalah amal usaha bergerak di bidang kesehatan, yakni rumah sakit. Kemudian yang kedua, kami pun harus memiliki lembaga-lembaga yang menjadi korporasi Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Pertama perlu kami sampaikan, Universitas Muhammadiyah Sukabumi itu didirikan adalah dari hasil musyawarah daerah Muhammadiyah Sukabumi yang pada saat itu Musda menitipkan di dalam pelaksanaannya, yakni adalah untuk mendirikan universitas atau perguruan tinggi Muhammadiyah. Maka dari rencana mendirikan perguruan tinggi tersebut ditentukanlah keinginannya adalah universitas. Sejak tahun 2001 dibentuklah panitia pendiri Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Pada saat itu Bapak Dr. Haji Barhaya Mansur Almarhum, beliau selaku Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Sukabumi, selaku penanggung jawab menunjuk kami yang ada di lapangan
yakni adalah sebagai panitia pelaksana, dan saya sendiri adalah sebagai Ketua Pelaksana Panitia Pendiri Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Terkait dengan fasilitas kemahasiswaan, yang pertama, lapang olahraga kami siapkan. Lapang olahraga itu meliputi untuk kepentingan volleyball, kemudian softball, ya, kemudian basket, kemudian tenis kami siapkan yang dalam rangka mengembangkan kompetensi kemahasiswaan. Selain daripada itu, kami juga mengembangkan silat tapak suci yang sudah beberapa kali kami menjadi juara, yakni pada saat pelaksanaan pertandingan pencaksilat tapak suci di luar kota Sukabumi. Ada beberapa permintaan yang tidak dapat kami penuhi. Di antaranya adalah permintaan tenaga kerja keperawatan atau perawat. Nah, dengan demikian, prestasi tentang kompetensi skill keperawatan, kami sudah mendapatkan pengakuan terkait masalah itu. Oleh karenanya, berkaitan dengan kebutuhan sarana laboratorium, berkaitan dengan kebutuhan kerjasama dengan luar negeri, karena sudah mulai praktek di luar negeri, mereka kami bantu dan perguruan tinggi mensupport dari aspek pembiayaan. Dosen di kami terbagi menjadi dua. Yang pertama dosen tetap, yang kedua adalah dosen luar biasa. Dosen tetap adalah ketentuan. Setiap program studi sekurang-kurangnya adalah harus memiliki 6 dosen tetap. Sekurang-kurangnya, ya. Akan tetapi perbandingan berikutnya adalah berdasarkan rasio antara jumlah mahasiswa dengan jumlah dosen. Maka jumlah dosen tetap yang ada saat sekarang ini adalah 157. Sedangkan dosen luar biasanya yakni 48. Demikian. Jadi kami punya fakultas itu 7. Program studi 23. Multivariatif. Dan kesemuanya tidak sama. Dari fakultas yang 7, yang unggul satu diantaranya adalah administrasi humaniora. Dengan program studinya administrasi bisnis dan administrasi publik unggulannya. Sedangkan yang kedua, fakultas ekonomi, program studi akuntansi yang menjadi unggulannya. Yang ketiga, fakultas sains dan teknologi yang menjadi unggulannya 2, yakni teknik sipil dan teknik informatika. Kemudian yang ketiga, fakultas pendidikan. Fakultas pendidikan itu hampir merata, namun unggulannya PGSD yang menjadi unggulannya. Nah, dengan demikian, maka sekarang muncul fakultas baru, fakultas hukum, dan cukup bagus. Dan satu lagi adalah fakultas kesehatan. Dengan program studi keperawatan, kami merasa kewalahan, nggak bisa menampung pendaftar yang itu. Karena memang peminatnya sangat banyak sekali. Demikian. Jadi beasiswa itu pertama ada yang dinamakan PPA, yakni beasiswa prestasi akademik. Itu kepada mereka yang berhasil secara gemilang dalam mengukir IPK, sehingga betul-betul dia adalah terunggulkan karena prestasi akademik. Yang kedua, kami pun memberikan beasiswa internal, yakni untuk yang membutuhkan bantuan. Yang membutuhkan bantuan kami support,
kami bantu kaitan bukan hanya SPP, tapi aspek-aspek lain yang dapat kami bantu, kami laksanakan. Yang ketiga, bagi yang berprestasi di bidang olahraga, itu ada bantuan dari Pak Gubernur rutin tiap tahun. Maka kami pun siapkan, tapi dengan catatan. Catatannya adalah mahasiswa yang bersangkutan harus memiliki identitas tanda bukti kalau dia berprestasi di bidang olahraga. Apakah piala, ataukah piagam, atau sertifikat-sertifikat di bidang keolahragaan. Itu kami masukkan, yakni daftar penerima beasiswa. Ya, yang sudah jalan, ya, kemitraan ini yang pasti adalah pertama dengan rumah sakit. Pasti itu dengan rumah sakit. Kami membangun kemitraan dengan rumah sakit dari berbagai aspek. Dari mulai mahasiswa masuk tingkat 2, awalnya tingkat 1 semester 2 awalnya. Namun sekarang ada perubahan dari rumah sakitnya, diawali dari tingkat 2. Tingkat 2, tingkat 3, maka sampai dia lulus yang D3, ini kemitraan berjalan terus. Yang kedua kami pun adalah membangun kemitraan dengan pemerintah daerah. Sebab kami punya program studi administrasi publik. Administrasi publik ini adalah program studi yang tidak bisa dipisahkan, yakni dengan aktivitas perguruan tinggi, dengan aktivitas pemerintah daerah. Maka kami acap kali melaksanakan field research dan kuliah lapangan di pemerintah daerah, di dinas-dinas, dan di kecamatan. Alhasil, kompetensi mahasiswa lulusan yang bekerja sama kami dengan pemerintah daerah dan dia magang di pemerintah daerah, yakni ternyata mampu memberikan layanan yang baik kepada pemerintah daerah dalam melaksanakan tugasnya. Itu diantaranya. Memang COVID-19 ini adalah musibah yang dirasakan oleh kita semua adalah sangat berat. Baik oleh universitas, oleh mahasiswa, dan oleh orang tua mahasiswa. Dalam COVID-19 tidak ada jaminan orang yang dagang hari ini besok dia akan sukses. Hari ini untung, besok belum tentu untung. Hari ini dia membuka usaha dengan modal sendiri, belum tentu besok itu modal kembali lagi. Yang bekerja, hari ini dia bekerja, belum tentu besok masih bekerja. Bahkan ada potensi lain adalah di PHK. Kondisi ini terasa berat dan terasa benar. Dan itu dirasakan oleh universitas sebab tunggakan mahasiswa demikian besar. Yakni tunggakan semester kemarin 4,8. Namun sisanya sekarang tunggakan itu tinggal 1,7. Sudah barang tentu ketika tunggakan mahasiswa besar, maka belanja universitas pun terganggu atau mengalami hambatan. Yang kedua, terkait dengan COVID-19, maka banyak mahasiswa yang memohon mengajukan keringanan-keringanan kepada lembaga. Permohonan untuk mendapatkan pengurangan pembiayaan. Kami senantiasa melayani dan melakukan itu dan membantu mahasiswa yang mengalami kesulitan. Jangan sampai ketika ada mahasiswa mengalami kesulitan hambatan terkait pembiayaan, jangan sampai universitas tidak bisa membantu. Kami berusaha membantu dan berusaha untuk mengatasi kesulitan mahasiswa. Ini berjalan. Barusan saja kami baru selesai rapat dengan mahasiswa, yakni tuntutan ingin mendapatkan keringanan potongan dari SPP. Dan kami bantu itu, yakni dengan dana praktek laboratorium yang tidak sempat digunakan dalam kondisi COVID-19, yakni dikonversi, diberikan untuk menanggulangi tunggakan-tunggakan terkait dengan SPP yang belum terbayarkan.
Itu kami lakukan, kami laksanakan dalam hal meringankan biaya mahasiswa yang tidak dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Demikian Bapak. Saya Sakti Alamsah dari Universitas Muhammadiyah Sukabumi bangga di Kabisa Fest 2020 online series Dispora Par Kota Sukabumi. Yes! Tunjukkan